Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم وهذا الكتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم بالأرض بالناصحات لخلقه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan diri kita ini orang-orang yang bermanfaat bagi agama. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu selaku penerang rohani kita, penyejuk basiro kita, karena kasih sayangnya kepada kita, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita ke jalan yang terang benderang, Sesungguhnya jalan yang begitu terang ini akan tampak oleh hati yang meninggalkan urusan yang gelap. Ketika kita berpaling dari kegelapan, niscaya kita akan masuk ke dalam tempat yang terang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita telah membahas
tentang orang-orang yang merasa dirinya ini besar. Wa ma qadaruhu wa ma qadarullah. Mereka ini tidak meninggikan, tidak memuliakan qadarullah, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya memuliakan. Mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakanmu? Mereka akan menjawab, Allah. Tapi ketika mereka ini diperintah oleh Allah untuk mengutamakan urusan agama, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menjawab, loh kalau saya mengutamakan agama, nanti yang memberi makan anak saya siapa? Yang memberi makan istri saya siapa? Ini. Idh qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'in. Ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ala basyarin sesuatu pun seperti basyar. Basyarin itu bisa berita gembira, bisa jadi seseorang pembawa berita gembira. Qul man anzalal kitab, maka katakan kepada mereka, siapa yang menurunkan kitab? Alladzi jaa bihi Musa, yaitu yang didatangkan kepada Musa, Nabi Musa, sebagai nuron, sebagai cahaya, sebagai hudan, sebagai petunjuk linnas kepada manusia. Taj'alunahu, dan mereka menjadikan korotisa, hanya seperti kertas-kertas. Alladzi jaa bihi tubdunaha, mereka mendohirkannya, wa tukhfuna katsiron, mendohirkan kemudian menyembunyikan kebanyakan disembunyikan. Kemudian wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abaukum. Wa ulimtum, padahal darinya kalian belajar, dari kitab yang awalnya kamu tidak tahu, kamu beserta bapak-bapak kamu. Itu sebetulnya mereka ini orang yang menyatakan dirinya orang Islam, orang yang menyatakan dirinya beriman, tetapi mereka tidak tahu. Yang memberitahu itu adalah kitab, dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Itu semua ini juga ada suhuf-suhuf yang sesungguhnya banyak suhuf-suhuf yang seharusnya apabila kita ini benar-benar mencari bahwa sesungguhnya kebenaran itu al-haqqu mir rabbik. Sesungguhnya kebenaran itu adalah seluruhnya itu dari sisi Tuhanmu, mir rabbik. Sesungguhnya kebenaran itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh,
Nabi Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, barengannya Nabi Ibrahim itu Nabi Lut. Itu nabi-nabi yang tidak Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana nabi yang menerima kitab Taurat seperti Nabi Musa. Kemudian Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, dan Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Itu ada banyak sekali suhuf-suhuf yang diajarkan oleh para nabi ini kepada manusia. Sehingga ada nopo jenenge berbagai macam ajaran tentang kebaikan, tentang kebenaran yang seharusnya mereka ini mengetahui bahwa setelah turunnya Islam, innad dina indallahil Islam. Inna sak teman-teman ini ad-din, agama indallah di sisi Allah ini setelah diturunkannya Islam ini hanya Islam. Maka seluruh agama ini seharusnya dihapus dan diperintahkan untuk masuk Islam. Itu Kulillah, maka katakanlah Allah, tsumma darhum bi khawdihim. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, yang mengajarkan. Summa darhum, kemudian biarkan mereka bi khawdihim. Mereka ini berkecimpung dulinan malam fi khawdihim yal'abun, dengan permainan yang mereka mainkan. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Wa hadzal kitab niki. Wa hadzal kitab, maksudnya Al-Qur'an ini. Wa hadzal kitab anzalnahu mubarakun. Kami turunkan kitab Al-Qur'an ini yang membawa berkah. Mubarakun itu membawa berkah. Musaddiqal ladzi baina yadayhi, yang membenarkan alladzi baina yadayhi, yang ada di antara mereka. Walitundiro ummul qura, supaya kalian ini memberi peringatan kepada ummul qura. Ummu niku napa? Buta huruf. Ummu al-qura. Qura niki Korea, penduduk yang buta huruf. Ummul qura. Waman haulaha, dan yang di sekitarnya, dan orang-orang yang di sekitarnya. Walladzina yu'minuna, adapun orang-orang yang beriman bil akhirah, orang-orang yang beriman terhadap akhirat, yu'minuna bihi, mereka akan mempercayai
dengannya. Wahum ala sholatihim yuhafidun. Dan bagi mereka atas sholatihim, sholat niki napa? Hubungan. Sholat niku hubungan. Dan atas hubungan mereka, hubungan hablum minallah, berarti sholat lima waktu. Hablum minannas berarti silaturahmi. Yuhafizun, mereka menjaganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita masuk kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kitab ini. Kitab Al-Qur'an ini adalah anzalnahu mubarakun, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan mengandung berkah. Maksud dari mengandung berkah ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an itu menjadi berkah. Kalau kita ini mengetahui subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang subhanalladzi khalaqa, yang menciptakan segala sesuatu tadi itu berpasangan, azwaja kullaha, segalanya, mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, baik yang ada di muka bumi, yang di muka bumi, wa min anfusihim, juga yang berada di dalam dirimu. Maksudnya bagaimana yang ada di muka bumi? Innad dunya mal'una, sesungguhnya dunia ini terlaknat. Oh, dunia ini terlaknat. Innad dunya mal'una. Kalau dunia ini terlaknat, maka bagaimana supaya dunia ini tidak terlaknat? Artinya ketika kita ini membawa diri kita ini dengan Al-Qur'an wa hadzal kitab, itu akan menjadi berkah. Berkah, kalau enggak berkah berarti kita terlaknat. Kenapa? Terus Kanjeng Nabi loh nih. Innad dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Maka terlaknat pula beserta seluruh yang ada di dalamnya. Inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah ini orang yang membaca kitab, orang yang mengamalkan kitab. Wa ma wal'ah, yang mengamalkan kitab nih kok. Wa aliman, dan orang-orang yang berilmu. Wa muta'aliman, minimal kita ini menuntut ilmu. Maka wahadal kitab, dan kitab ini Al-Qur'an ini mengandung keberkahan yang menjadikan diri kita ini supaya tidak terlaknat beserta dunia. Kemudian musaddiqal ladzi baina yadaihi, yang membenarkan, musaddiq niku membenarkan alladzi baina yadaihi, yaitu di antara yang ada di antara mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang bagaimana kita ini mengajak kepada Ummul Qura.
Orang yang tidak tahu membaca, tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah, itu dengan apa? Dengan membenarkan, bukan menyalahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan ada 4 sifat yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, hayyin. Yang kedua, layyin. Yang ketiga, qorib. Yang keempat, sahal. Hayyin maksudnya tenang orangnya, hayyin. Teduh lahir batinnya, tidak suka memaki-maki, mencaci maki, tidak suka melaknat, mengkafirkan. Oh, kafir ngene iki gak boleh, itu kafir. Oh, gak boleh berarti itu. Itu namanya tidak hayyin. Mereka melaknat. Layyin. Yang kedua layyin niku napa? Lembut, lemah lembut. Santun ucapannya, tidak kasar. Kemudian senantiasa menginginkan kebaikan. Niku namanya layyin. Layyina. Pernah napa jenenge? Seseorang datang kepada Khalifah Ma'mun al-Rasyid. Dia memperingatkan Khalifah Ma'mun al-Rasyid tadi ini dengan memaki-maki. Maka Khalifah Ma'mun al-Rasyid berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan kepada orang yang lebih buruk dari saya, yaitu kepada Fir'aun alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa itu supaya datang kepada mereka, kepada Fir'aun tadi dengan qaulan layyina. Qaulan, perkataan yang lemah lembut, santun, tidak kasar. Saat ini kan kebanyakan titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah, kafir. Kalau bid'ah itu sesat. Lah orang-orang belum kenal Al-Qur'an, tahu-tahu sudah disesatkan. Hatinya sudah enggak seneng misal. Lewat hati ini gak seneng ya napa akhirnya tadi ini. Mereka terhalang dari hidayah. Maka yang ketiga sifat ini adalah qorib. Qorib niku akrab. Senantiasa mudah bergaul, menyenangkan, ramah tamah. Qorib akrab. Jadi kemana saja nih boleh bergaul dengan siapa saja dengan tujuan menjadikan mereka itu kenal kepada Al-Qur'an. Wahadal kitab. Hadal kitab ini supaya berkah, maka sampaikan dengan hayyin, layyin, qorib dan sahal. Maksudnya sahal itu apa? Sahal itu tidak menjadikan agama itu sulit. Tidak menjadikan agama sulit. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Orang yang tidak mempersulit sesuatu kemudian selalu memudahkan urusan orang, lah niku jenenge sahal. Agama itu mudah. Tidak ada paksaan dalam agama, tetapi cara menjadikan orang itu supaya tertarik dengan agama itu berikan yang mudah-mudah dulu. Berikan sing paling gampang.
gampang. Dengan adanya mudah tadi ini, mereka ini akan senang dengan belajar. Niku. Artinya musaddiqal ladzi baina yadaihi, yang membenarkan yang ada di antara mereka. Ketika mereka ini pernah belajar atau pernah mendengarkan tentang nopo, Islam niku nopo, Islam niku percaya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis baik tok, ya benar. Akhirnya nang rono-rono melok tahlilan, sing penting ono nopo? Sing penting ono kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemana-mana mereka ini senang dengan kalimat la ilaha illallah. Maka man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tirose Kanjeng Nabi sapa wonge sing mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Jangan disalahkan. Kaono napa? Ini bid'ah kaono contohnya saking Kanjeng Nabi. Lah itu artinya kita orang belum pernah tahu tentang agama, hanya mendengarkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah wis seneng. Disalahkan. Seharusnya mereka datangi melo napa? Orang yang dengan layin, qorib, sahel. Dengan hayyin, layin, qorib, sahel. Kita datang kepada mereka. Dengan datang kepada mereka, kita ajarkan kepada mereka tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Maka diajak ke masjid untuk hablum minallah dan hablum minan nas itu ada di masjid. Di masjid diadakan taklim muta'alum. Kenapa? Karena dari masjid inilah orang-orang Hindu yang ada di tanah Jawa. Dulu di tanah Jawa ini 100% Hindu dan Buddha, nggak ada orang Islam. Tidak ada orang Islam. Tapi dengan adanya amal masjid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ini diridhoi, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Adapun orang-orang yang awal-awal, maksudnya yang membuka Islam, yang menjadikan Islam ini menjadi nopo? Menjadi kemenangan, yang menjadikan kemenangan di dalam mulai diawali dari nopo perjanjian Hudaibiyah, perjanjian dimulai itu diawali dari nopo? Amal masjid dulu. Dengan amal masjid Allah Subhanahu wa taala munculkan iman. Hanya selang perinten niku, hanya selang belum sampai setahun. Tidak sampai setahun Islam sudah mempunyai pasukan sebanyak 313. Itu ada yang tidak ikut dalam perang Badar. Seperti Sayyidina Utsman itu tidak ikut dalam perang Badar. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menolong. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menolong? Karena Allah ridho. Allah ridho dengan muhajirin dan ansor bekerja sama mengamalkan amal masjid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala inilah yang mempunyai masjid. Masjid itu rumahnya Allah. Maka barang siapa yang memasuki rumahnya Allah,
maka dia akan menjadi tamunya Allah. Lek menjadi tamunya Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah. Maka amal masjid ini penting. Penting. Amal masjid itu adalah yang pertama dakwah ilallah, yang kedua ta'lim muta'alum, yang ketiga zikir ibadah, yang keempat khidmat. Seluruh orang yang masuk masjid, baik muhajirin dan ansor, itu harus menjadi dai. Dai ini apa? Tukang ngajak. Sing dijak sapa? Sing dijak adalah orang yang ada di sekitarnya. Siapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka keluarganya, dirinya dan keluarganya diajak masuk masjid. Supaya apa? Supaya ta'lim ta'alum, supaya belajar. Hablum minallah dan hablum minan nas ini adanya dengan muta'lim muta'alum. Bagaimana menghidupkan zikir dan ibadah. Kemudian khidmat. Khidmat ini adalah pelayanan. Menjadikan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, orang-orang yang masuk masjid supaya tidak kesulitan dengan mencari penghidupan. Ada orang yang bagian yang mempergunakan hartanya untuk agama adalah bagaimana menjadikan orang-orang di masjid tadi ini tidak mencari penghidupan, dihidupi oleh orang yang mau bekerja. Ini supaya apa? Supaya bekerja sama, baik dalam urusan harta maupun urusan agama. Harta juga agama. Agama ini mengatur masalah harta. Maka kerjasama yang namanya khidmat tadi ini menjadikan persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulu orang-orang sebelum menjadi muhajirin dan ansor ini senantiasa mereka ini berada di tepi jurang neraka. Kenapa? Karena hari-hari berperang, tukaran. Seperti umat Islam sekarang ini kan dilu-dilu tukaran. Ini tukaran, dilu-dilu tukaran. Yang sini nyalano itu nyalano ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan amal masjid. Mereka yang mengamalkan amal masjid, maka Allah Subhanahu wa taala fasbahtum binikmatihi, Allah kokohkan dengan nikmat ini menjadikan orang-orang yang mau amal masjid ini bersaudara. Allah yang menjadikan persaudaraan ini. Niku. Maka untuk menjadikan umul qura, orang-orang yang napa umul niku buta huruf, qura niku penduduk satu negeri yang belum pernah belajar agama. Itu caranya belajar agama dibajarkan masuk masjid. Makanya penting di setiap tempat itu harus ada masjid. Dan setiap masjid penting harus tahu, setiap penanggung jawab masjid ini harus tahu bahwa masjid ini adalah tempat hidayah. Masjid ini tempat hidayah, tempat orang ta'lim ta'alum, tempat orang dakwah ilallah, ta'lim ta'alum, zikir ibadah, khidmat. Jadi ketika kita ini memunculkan 4 amal yang dicontohkan oleh Rasulullah, niscaya Allah akan ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an.
Walladzina tabau biihsan, dan siapa saja yang mengikuti cara ini sebaik-baiknya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Saiki akeh-akeh kan dinopo? Ditambah-tambahi. Masjid di tempat dijadikan nopo? Dijadikan sing baku, sing paten, sing pakem, sing seharusnya dihidupkan mereka tinggalkan, tetapi mereka membuat contoh-contoh seperti dari gereja, sing gereja sing dangdung drang-dreng dimasukkan masjid sekarang. Gini apa betul? Ya, saya bukan menyalahkan, tapi seharusnya belajar menjadikan diri kita ini supaya bermanfaat. Ini Ummul Qura waman haulaha walitun dzira Ummul Qura, supaya kalian memberi peringatan kepada orang-orang yang buta huruf dalam satu qaryah. Qura niku qaryah, daerah kampung. Waman haulaha juga di sekitarnya, dan siapa juga yang ada di sekitarnya. Walladzina yu'minun, adapun orang-orang yang beriman terhadap akhirat, walladzina yu'minuna bil akhirah. Nah, orang-orang yang beriman terhadap akhirat ini tidak saja dalam orang-orang yang Islam. Kadang-kadang orang sing nopo kejawen, enggak. Ada orang sing kejawen tapi hatinya itu kepingin mendapatkan Islam, mendapatkan kebenaran. Ada lagi sing nopo, orang sing nopo jenenge, mungkin ada dalam agama yang lainnya. Ada agama nopo jenenge lek ngarani niku kebatinan. Ada agama nopo lagi? Ada agama sing nopo? Sing bukan Islamis. Tapi mereka percaya terhadap akhirat. Maka mereka ini apa? Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi. Mereka akan beriman, mereka akan percaya dengannya. Dengannya ini maksudnya apa? Dengan orang yang mendakwakan Al-Qur'an. Kenapa? Karena hayyin, layyin, qorib, dan sahel wau. Sebagaimana yang dibawa oleh sahabat-sahabat, oleh para wali-wali. Wali-wali ini lek mboten tidak membawa hayyin, layyin, sahel, qorib dan sahel, tidak mungkin menjadikan tanah Jawa ini masuk Islam. Mereka ini tertarik kenapa? Karena mereka ini mempunyai keimanan terhadap akhirat. Buktinya nopo? Oh, mereka itu percaya jangan berbuat buruk, nanti ono nopo karma. Hukum karma itu ada enggak di nopo jenenge di Islam? Mboten enten. Tidak ada hukum karma dalam Islam. Adanya itu di nopo jenenge Hindu apa Buddha. Hukum karma itu ada di Hindu, Buddha, atau nopo jenenge yang ada di niku. Tidak ada di dalam Islam. Sehingga dengan adanya itu, ketika apa yang mereka ajarkan tentang nopo kebaikan tadi ini senantiasa, karena apa? Karena mereka beriman terhadap akhirat. Maka ajarkan mereka dengan hayyin, layyin, qorib, dan sahel. Ajarkan mereka dengan la ilaha illallah. Kemudian bagaimana napa niki? Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi. Dan orang-orang yang percaya terhadap akhirat ini akan percaya, akan beriman terhadap dengan Al-Qur'an ini. Dengan cara yang baik. Jadi jangan memaki-maki, ojo tilu-tilu bid'ah, sedikit-dikit bid'ah. Ikuti. Maka di dalam nopo?
di dalam sifat-sifat dai. Nah, sifat-sifat dai itu ada 13. Napa? Mahabbah kepada setiap makhluk. Kemudian rela berkorban diri dan harta untuk agama. Kemudian niat islah diri, niat memperbaiki diri. Bukan merasa dirinya baik. Karena niat islah diri itu menjadikan dirinya itu supaya bermanfaat. Kalau saya menyampaikan kebaikan, Allah akan memperbaiki diri saya. Jadi niat islah diri. Kemudian ikhlas dalam setiap amalannya. Kemudian istighfar setelah beramal. Kemudian sabar ketika menghadapi tantangan. Menisbatkan segala sesuatu dari Allah untuk Allah. Kembali kepada Allah. Kemudian tidak mudah putus asa ketika Allah uji dengan kegagalan. Kemudian tabah dalam menghadapi nopo jenenge gejolak apa saja wis. Tabah seperti onta. Tegak teguh seperti gunung. Tabah seperti onta, tegak teguh seperti gunung. Kemudian berwawasan luas seperti langit, bergerak istiqomah seperti matahari. Itu sifat-sifat dai harus dimiliki oleh setiap mukmin yang merasakan dirinya ini sebagai wakil daripada Rasulullah dengan perasaan apa? Hayyin, layin, qorib dan sahel. Nah itu benar-benar dijaga. Dijaga. Sekarang kan banyak ini. Ono golongan anyar. Teko titik-titik sret ngene. Ono ngene titik gak cocok ambek awake, dia langsung menyatakan oh bid'ah. Bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Padahal dirinya sendiri ahli bid'ah. Kenapa mereka mengatakan dirinya mengatakan bid'ah ngalor bid'ah ngidul bid'ah? Orang yang ngomong ngalor ngidul bid'ah ini, mereka ini sesungguhnya ahli bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak seperti itu. Hayyin, layin, qorib, sahel. Itu jelas penduduk surga. Nah, itu hadzal kitab anzalnahu mubarakun musaddiqal ladzi baina yadayhi walitundira ummul qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafidum. Dan bagi mereka wahum, dan bagi mereka ala sholat, atas sholat niku napa? Hubungan hablum sholatihim, hubungan di antara mereka. Yuhafidun, mereka menjaga hubungan antara manusia. Hablum minan nas, mereka ini menjaga hubungan antar manusia. Ojo sampai tukaran ngalah. Ono ngene tek ya wis terserah. Ono sahabat sing kekurangan wis dikekno. Ada orang yang kekurangan diberikan. Bahkan mereka rela dirinya dalam keadaan kososo, dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar yang penting orang
tetangganya kenyang. Loh niki ini agama itu seperti itu. Wahum ala sholatihim yuhafidun, mereka menjaga atas sholat di antara mereka. Itu hablum minan nas, hablum minallah. Bagaimana menjaga sholat? Sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan berjamaah. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, ini ayat yang ke-92 Quran surat Al-An'am. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, kemudian menjadikan niki napa jenenge tidak lagi menyalahkan orang ya. Saat ini orangnya kan senengane nyalahno wong, padahal di dalam Quran surat napa? Surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menghidupkan sampean ini Allah. Dan nanti yang mematikan sampean itu Allah. Untuk apa? Untuk menguji sampean. Bukan menguji teman sampean, bukan menguji orang di depan sampean, menguji sampean. Ayyukum ahsanu amala. Di antara sampean ini siapa yang paling bermanfaat bagi manusia? Bukan untuk menyalahkan manusia. Sampean salahkan diri sampean sendiri. Kalau sampean salah, segera sampean istighfar. Bukan sampean mencari orang yang siapa yang kira-kira bisa disalahkan. Ilmu itu bukan untuk menyalahkan orang. Ilmu itu untuk menyalahkan dirinya sendiri. Insyaallah ngoten nggih, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kemudian ini menjadi bekal bagi kita. Mudah-mudahan banyak napa jenenge manfaati, sehingga dengan adanya manfaat ini akan menjadi jariah bagi kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo. Bismillah.